Keris adalah senjata khas pada masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada zaman dahulu, keris dijadikan senjata untuk mempertahankan diri melawan musuh dan tidak jarang berfungsi juga sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan gaib. Dalam perkembangannya, dalam era modern saat ini, keris digunakan sebagai pelengkap busana adat Jawa dan barang kerajinan. Perajin keris uniknya justru banyak dikerjakan oleh masyarakat Madura. Sementara warongko justru banyak diproduksi di wilayah Bantul. Nah, episode kali ini kita akan melihat proses produksi warongko keris di Dusun Lemah Abang RT 5 Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Ya, saat ini saya masih berada di kawasan Mangunan, tepatnya di Pedukuhan Lemah Abang, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Di sini terdapat sentra pembuatan warongko keris. Untuk lebih tahu tentang pembuatan warongko keris, mari kita lihat ke dalam. Apa nih, Pak? Nembe danun rongko keris, Mbak. Oh, warongko keris. Nggih. Saking kayu napa niki? Menika kajeng timoho. Oh, yang ini ya, Pak ya? Ya, ya. Diapakan ini, Pak, proses selanjutnya, Pak? Ini proses selanjutnya tadi udah di laras. Setelah dilaras nanti diamplas. Warongko adalah wadah atau sarung yang digunakan untuk menyimpan keris. Bagi para pandemen atau penghobi keris, warongko seperti layaknya baju yang mampu menampilkan keanggunan dan keindahan keris. Belum banyak masyarakat yang tahu, warongko keris ternyata berasal dari daerah ini. Salah satunya Sokol, yang memproduksi warongko keris sejak tahun 90-an. Warongko hasil karya Sokol sudah banyak tersebar. Tidak hanya lokal Jogja dan Jawa Tengah saja, bahkan pasar mancanegara banyak membawa hasil karya Sokol ini sebagai komunitas seni di luar negeri. Sokol belajar membuat warongko keris secara otodidak. Proses belajar Sokol dimulai saat dirinya bekerja sebagai buruh membuat warongko keris di tetangganya saat masih kecil. Sokol sendiri tidak tahu persis sejak kapan kampungnya menjadi sentra pembuatan warongko keris. Karena sudah turun-temurun sejak leluhurnya juga mempunyai kemampuan untuk membuat warongko keris. Ya, awal mula saya usaha keris ini dulu memang saya sejak umur kurang lebih 15 tahun saya udah belajar bikin warongko keris di tetangga saya sini, dan itu kurang lebih 3 tahun saya sudah bisa bikin warongko keris itu, tapi itu baru koden. Lalu saya mandiri saya bikin di rumah saya sendiri. Lalu ada orang yang mau beli buatan saya ngantar berapa kali ya, kalau nggak keliru ya kurang lebih 4 kali saya disuruh bikin di daerah Imogiri. Itu kurang lebih 15 tahun saya ngikut orang, lalu saya sedikit-sedikit punya kemampuan itu, lalu saya pengen mandiri di rumah, saya kembangkan di rumah. Ternyata ya lama-kelamaan dari teman-teman itu ada kritikan kurang gini, jadi dari teman-teman itu tadi yang bisa membangun garapan saya yang bisa saya kembangkan sampai. Dibantu oleh 2 orang karyawannya, Sokol mengaku tidak ngoyo dalam memproduksi warongko keris. Menurutnya, untuk menjaga kualitas produksinya, setiap item warongko harus dikerjakan dengan sabar dan telaten. Bayangkan,
Untuk satu warongko keris dengan kualitas bagus, minimal harus dikerjakan dalam 2 hari. Saat ini, Sokol hanya memproduksi warongko keris secara reguler, pesanan dari industri keris khusus aksesoris pengantin. Selain itu, pesanan juga datang dari pandemen keris yang ingin membuatkan warongko khusus untuk keris koleksi pribadinya. Ya, bahan baku itu kalau saya ya cari yang bagus, itu seperti halnya seperti timo atau nogosari, itu bahan yang bagus. Nah, contohnya timo itu seperti ini yang dinamakan kayu timo. Hasilnya maksud saya kayak gini kan bagus, jadi mungkin banyak temen yang suka karena dari bahannya bagus. Nah, kalau yang nogosari ini yang kayu nogosari, ini dari Gandar sampai Rongko ini nogosari semua. Dan yang ini yang dinamakan kayu ebony atau eben. Nah, ini jadi harapan saya itu ya kalau cari bahan itu yang bagus, jadi bisa memudahkan peminat yang banyak yang seneng itu dari bahan-bahan itu, terutama bahan kedua kalinya ada di garap, karena terutama juga kuncinya garap dan Proses pembuatan warongko keris secara singkat dimulai dengan pemilihan bahan dan menggambar pola pada kayu yang sudah ditentukan. Dilanjut dengan memotong kayu berdasar pola yang dibuat tadi. Tahapan selanjutnya setelah dipotong, kayu dicantik atau dihaluskan sesuai bentuknya dan kemudian dikasih garan. Tahapan terakhir, warongko tinggal dihaluskan dan dipelitur atau memberi warna pada kayu. Sokol mengaku, kendala yang dihadapi saat ini khususnya adalah bahan baku, karena beberapa jenis kayu yang diminta oleh pemesan sudah mulai langka. Selain itu, usia kayu juga mempengaruhi kualitas dari warongko kayu tersebut.